implementasinya menjadi beberapa permasalahan pada praktek implementasi, baik itu produk ataupun kegiatan operasional. Jadi mungkin materi yang saya sampaikan ini sebagai pengantar diskusi kita, dan saya juga berharap dari Bapak Ibu menyampaikan permasalahan-permasalahan yang pernah Bapak Ibu hadapi ataupun temukan, dan siapa tahu Bapak Ibu juga memiliki pengalaman yang bisa di-share kepada kita bersama. Mungkin di sini saya coba tampilkan ada musyarakah dan mudharabah, namun pokok pembahasan kita batasi karena yang musyarakah sudah pernah kita bahas. Sekarang kita coba bahas yang mudharabah. Mungkin sedikit perkenalkan, nama saya Bruce Tito, biasa dipanggil Tito. Nama saya agak unik karena saya bukan dari barat ya. Pasti Mbak. Dari Sumatera Barat. Saya Padang Panjang, lebih tepatnya lagi di Danau Singkarak, Desa Malalo. Mungkin tadi ada PA Batu Sangkar, nah itu di akta kelahiran saya lahir di Batu Sangkar, Pak. Lahirnya dari Batu. Nah, saat ini saya bertugas atau mengabdi membantu Pak Azhar dan juga Pak Kiai Hasan di BNI Syariah. Saya sebagai Syariah Compliance Manager yang tugasnya mengupayakan segala macam kebijakan ataupun prosedur, baik sisi penghimpun dana, penyaluran dana, ataupun layanan jasa operasional perbankan sesuai dengan prinsip syariah. Nah, berarti prinsip syariah di sini acuannya adalah Fatwa DSN MUI. Jadi kalau secara besaran, seluruh produk ataupun kebijakan bank harus sesuai dengan fatwa dari DSN MUI. Nah, nanti kesesuaian itu akan diberikan pernyataan dari Dewan Pengawas Syariah atau DPS. Jadi kalau secara kebijakan, sisdurnya bisa dikatakan bank manapun secara kebijakan dalam akad mudharabah ataupun produk yang menggunakan akad mudharabah itu sudah sesuai dengan prinsip syariah, yaitu fatwa DSN MUI dan opini DPS. Nah, hanya saja yang menjadi area diskusi kita itu lebih kepada implementasi atau pelaksanaan dari kebijakan tersebut. Karena biasanya kebijakannya sudah benar, yang menjadi dispute itu adalah di area pelaksanaan implementasi. Nah, muncullah permasalahan di bagian implementasi ini. Mungkin untuk supaya kita bisa memahami sesuatu itu benar atau salah, tentu kita harus memiliki dasar argumentasi hukum. Nah, sebagaimana tadi sudah saya jelaskan bahwasanya untuk referensi utama hukum prinsip syariah di Indonesia itu adalah fatwa dari DSN MUI. Nah, fatwa dari DSN MUI itu sendiri yang menjelaskan mudharabah atau berkaitan dengan mudharabah, ini ada sedikit rangkuman yang coba saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Saya coba buat timelinenya dari tahun 2007 sampai tahun 2017 ada beberapa referensi dasar hukum utama yang berkaitan secara langsung ataupun tidak langsung dengan akad mudharabah. Di tahun 2000 yang pertama ada namanya Fatwa DSN MUI nomor 7 tentang mudharabah. Lalu di tahun yang berbarengan itu juga terbit Fatwa tentang musyarakah nomor 8. Saya biasanya lebih mudah untuk menghafal fatwa berdasarkan nomor. Jadi nomor 7 itu mudharabah, nomor 8 musyarakah. Nah, di tahun yang sama juga, namun berbeda bulannya, ini kalau dilihat urutan terbitnya fatwa itu, di tahun yang sama tapi di bulan yang berbeda, ada juga fatwa tentang sistem distribusi hasil usaha dalam lembaga keuangan syariah. Nah, di sini fatwa ini sudah menjelaskan tentang bagaimana sih metode pengakuan pendapatan dari hasil usaha. Nah, selanjutnya ada juga fatwa DSN MUI nomor 15 tentang prinsip distribusi hasil usaha. Kalau yang tadi mungkin sistem distribusinya, kalau ini prinsip distribusi hasil usaha. Kalau di fatwa 14 dan 15 secara substansi kita akan diperkenalkan tentang metode pengakuan pendapatan. Ada namanya accrual basis dan ada yang namanya cash basis. Mungkin Bapak Ibu yang sudah mengenal akad itu dibagi dua, ada akad muawadot, ada akad tabaruat.
Akad muawadah itu akad pertukaran atau biasa disebutnya dengan akad bisnis. Akad bisnis itu dibagi dua, ada yang natural certainty contract, ada yang natural uncertainty contract. Yaitu akad bisnis yang keuntungannya bisa dipastikan di awal transaksi. Lalu yang kedua ada akad bisnis yang keuntungannya tidak bisa dipastikan di awal transaksi. Nah, akad mudharabah itu sendiri dia masuk kepada spektrum akad bisnis yang tidak bisa dipastikan keuntungannya di awal transaksi. Karena memang dia bukan bagian dari transaksi jual beli. Kalau transaksi jual beli, dia masuk spektrum akad-akad yang keuntungannya bisa dipastikan di awal transaksi. Maka secara ketentuan di Fatwa 15 dan 14 ini dimungkinkan pengakuan pendapatannya itu secara accrual basis, tapi distribusi hasil usahanya itu tetap cash basis. Nah, sementara untuk akad mudharabah ini dia tidak bisa pengakuannya secara cash basis. Dia tidak bisa pengakuan pendapatan secara accrual basis karena dia adalah kerjasama usaha. Kenapa tidak bisa dilakukan pengakuan pendapatan di awal transaksi? Karena nature dari akad mudharabah ini kerjasama usaha. Yang namanya kerjasama usaha itu tidak mungkin suatu usaha bisa dipastikan dia ini untung atau tidak untung. Nah, yang menarik adalah ketika kita berbicara suatu korporasi atau produk, tentu kan harus ada yang namanya dasar kenapa saya mau bekerja sama dengan suatu instansi dengan akad mudharabah. Nah, untuk memudahkannya, itu secara produk kelembagaan, bank diperbolehkan membuat yang namanya proyeksi usaha. Jadi tidak bisa dipastikan keuntungannya, tapi bank bisa membuat proyeksi usaha tersebut. Nah, ini untuk memudahkan nasabah atau meyakinkan nasabah bahwasanya dengan kerjasama di bank melalui akad mudharabah, usahanya ini diyakini atau diduga kuat mampu menghasilkan keuntungan. Acuannya dari mana? Acuannya dari proyeksi usaha. Nah, selanjutnya ada di tahun 2005 itu fatwa DSN MUI tentang line facility. Nah, ini kalau kita ngomongin line facility, kita tidak jauh ngomongin yang namanya plafon pembiayaan. Jadi kalau secara produk, ini kalau misalnya kita ngomongin produk perbankan dan perjanjiannya, bisa dikatakan line facility ini perjanjian payung. Karena suatu nasabah bisa mengajukan beberapa fasilitas kepada bank, bisa dengan akad mudharabah, bisa dengan akad musyarakah, bisa dengan akad MMQ, bisa dengan akad yang lainnya. Tetapi bagaimana metode untuk memudahkannya, memudahkan perjanjiannya itu biasanya dibuatkan akad payung. Nah, akad payung ini secara syariah juga sudah diperkenalkan, diperbolehkan, dasarnya adalah fatwa DSN MUI tentang line facility. Ini fatwa nomor 45. Nah, ini diperkenalkan di tahun 2005. Sehingga secara produk kelembagaan, bank dimungkinkan membuat akad payung, sementara nanti perjanjian turunannya bisa menggunakan beberapa akad, antara lain yaitu mudharabah. Dan pada prakteknya pun juga mudharabahnya itu bisa berkali-kali. Jadi misalnya satu nasabah itu, misalnya dia punya fasilitas misalnya 100, dia nanti ada beberapa proyek 1, 2, 3, 4, 5, dia ingin masing-masing proyek dibayar oleh bank full, katakanlah dengan akad mudharabah, walaupun secara prakteknya dimungkinkan dengan akad musyarakah ataupun mudharabah, tapi karena pokok pembahasan kita di sini mudharabah, saya coba batasi, misalnya nasabah pengen dengan proyek yang pertama yang A, dia pengen dengan fasilitas mudharabah. Lalu proyek yang kedua dia juga pengen dengan akad mudharabah. Nah, itu dimungkinkan karena sudah ada akad payungnya. Nanti tinggal perjanjian turunannya, ada mudharabah 1, mudharabah 2, mudharabah 3, mudharabah 4 ataupun mudharabah 5. Selanjutnya selain fatwa nomor 45 itu juga ada turunannya. Nah, akad fatwa selanjutnya. Kalau yang fatwa 73 ini dia terkait dengan musyarakah mutanakisah. Dia turunan dari akad musyarakah. Ini terbit di tahun 2008. Kenapa saya juga menyampaikan akad MMQ ini? Karena sebenarnya kalau kita cermati lebih jauh,
akad kerjasama usaha itu di bank pada dasarnya bisa kita kerucutkan menjadi dua akad, yaitu mudharabah dan musyarakah. Namun dari akad mudharabah dan musyarakah ada isu, yaitu tentang fluktuatif dari hasil usaha itu. Nah, pada prakteknya kita bisa membuat isu itu hilang. Jadi isu tentang keuntungannya fluktuasi ada naik turunnya itu bisa kita eliminir atau kita sesuaikan, kita reduksi dengan menggunakan fatwa 73 yaitu tentang musyarakah mutanafisah. Jadi kita bisa menggunakan akad dengan prinsipnya kerjasama usaha, namun keuntungan usahanya itu stabil. Nah, itu bisa menggunakan akad MMQ. Lalu selanjutnya ada di tahun 2016, ini lompatnya agak jauh, sekitar 8 tahun ya, dari tahun 2008 ke 2016, itu fatwa DSN MUI nomor 105 tentang penjaminan pengembalian modal pembiayaan dengan akad mudharabah, musyarakah, dan wakalah bil istismar. Nah, ini fatwa ini memungkinkan atau menjadi solusi bagi bank untuk ketika nasabah itu gagal dalam menjalankan usahanya, nasabah tetap atas dasar komitmennya diwajibkan tetap mengembalikan pokok pembiayaannya karena dia nasabah sudah memberikan komitmen atau penjaminan pengembalian pokok modal pembiayaan dengan akad mudharabah. Ini di fatwa 105 yang diterbitkan tahun 2016. Lalu sebagaimana sudah dijelaskan oleh Pak Azhar di sebelumnya, ada juga fatwa tentang mudharabah nomor 115 di tahun 2017. Nah, ini fatwa ini menjadi unik karena fatwa yang bersifat payung dari mudharabah itu ada di tahun 2017 yaitu 115. Karena kalau yang fatwa yang pertama yang fatwa 07 tentang mudharabah ini hanya menyampaikan isu-isu yang sifatnya besaran. Sementara untuk yang statusnya lebih teknis itu ada di fatwa nomor 115. Seperti di fatwa 115 ini sudah menjelaskan adanya dua subjek hukum, yang pertama perseroan ataupun badan hukum, yang kedua individu. Ini fatwa yang 115 sudah cukup akomodatif terhadap implementasi dan isu-isu teknis di lapangan. Ini terkait dengan dasar hukum yang ketika kita ingin merumuskan suatu produk atau melihat suatu produk apakah sudah sesuai dengan prinsip syariah atau belum, maka inilah beberapa dasar hukum utama. Saya menyebutnya referensi dasar hukum utama. Tentu masih ada referensi dasar hukum turunannya yang bisa Bapak Ibu pelajari bersama-sama. Nah, ini saya masuk kepada implementasi akad pada produk. Jadi akad itu ketika masuk ke perbankan syariah tentu harus dibuatkan rumah produknya, atau sebaliknya produk A atau seluruh produk itu harus ada akadnya. Nah, untuk implementasi akad pada produk itu saya coba jelaskan secara sederhana. Implementasi akad mudharabah itu diserap dalam dua sisi penghimpunan dana dan sisi penyaluran dana. Untuk produk penghimpunan dana, akad mudharabah itu sendiri digunakan pada produk giro, tabungan, dan deposito. Sedikit informasi, untuk produk tabungan, produk giro, tabungan, dan deposito itu ada dasar hukumnya. Itu fatwa DSN MUI nomor 1 tentang giro, fatwa DSN MUI nomor 2 tentang tabungan, dan fatwa DSN MUI nomor 3 tentang deposito. Jadi untuk produk tabungan ini, baik itu untuk produk penyimpanan dana, baik untuk giro, tabungan, atau deposito, semuanya punya dasar hukum yang berdiri sendiri-sendiri. Di situ ada penjelasan tentang akadnya, kalau antara lain ada mudharabah dan wadiah. Sementara mudharabah ini sendiri dia lebih luas ya, bisa di giro, tabungan, dan deposito. Nah, sementara untuk produk penyaluran dana, akad mudharabah ini dapat digunakan untuk pembiayaan linkage program. Nah, ini yang menarik. Jadi kalau misalnya kita lihat, mungkin tadi sudah dijelaskan di slide video sebelumnya oleh Pak Asep, bahwasanya kalau mudharabah itu dia punya ketentuan. Modal itu berasal dari sohibul mal atau investor.
Sementara mudhorib atau pengelola dianya bermodalkan keterampilan. Dan konsekuensi selanjutnya, ketika terjadi kerugian, sepenuhnya ditanggung oleh investor. Sementara keuntungan dibagi bersama sesuai nisbah yang disepakati. Itu yang menarik tentang akad mudharabah. Nah, untuk produk program linkage channeling ini sendiri menjadi hal yang unik. Maksudnya apa? Karena kalau kita lihat praktek produk mudharabah di sisi pembiayaan, akan jarang kita menemukan suatu lembaga keuangan syariah yang mau memberikan pembiayaan dengan akad mudharabah kepada suatu korporasi. Akan sangat jarang, karena biasanya pada prakteknya bank akan memilih itu sharing risk. Sharing risk artinya nasabah juga diminta chip in atau memberikan porsi modalnya. Dan otomatis akadnya pun bukan mudharabah, tapi sudah bergeser di akad musyarakah. Sementara untuk akad mudharabah ini, dia secara praktek ya, mungkin nanti bisa kita diskusikan, lebih banyak untuk kerjasama bank dengan koperasi. Ini linkage program itu bank kerjasama dengan koperasi syariah tentunya, atau BMT, atau mungkin juga multi finance. Nah, jadi untuk linkage program ini dia ada dua bentuk juga. Ada yang bersifat channeling, ada yang bersifat executing. Apa perbedaan antara channeling sama executing? Kalau yang executing, misalnya bank, katakanlah bank syariah A, itu kerjasama dengan nasabah, misalnya koperasi syariah A, melalui program linkage dengan akad mudharabah. Ketika yang dicatat sebagai nasabah itu adalah si koperasi, maka itu bentuknya executing. Jadi bank langsung bekerja sama dengan akad mudharabah kepada si koperasi itu. Jadi koperasi diakui sebagai mudharib atau pengelola, sementara bank itu adalah sahibul malnya. Sementara akan menjadi berbeda ketika misalnya si koperasi ini dia bukan mudharibnya. Dia hanya sebagai platform atau media. Sementara mudharibnya adalah end user dari koperasi itu sendiri. Misalnya ada koperasi usaha apa gitu, dan dia punya anggota yang anggotanya punya berbagai macam usaha. Ketika si koperasi ini hanya sebagai platform, maka bank pada hakikatnya tidak berakad mudharabah dengan si koperasi, tapi bank berakad mudharabah dengan end user atau anggota dari koperasi tersebut. Nah, ini disebut dengan skema channeling. Jadi si koperasinya hanya sebagai platform atau media perantara aja, karena bank tidak mengenal si anggotanya secara dalam, sementara si koperasi lebih mendalam. Nah, apa untungnya sih buat koperasi ini sehingga dia mau bersedia untuk bekerja sama dengan bank? Biasanya si koperasi ini atas referensi anggotanya bisa diberikan namanya semacam fee referral. Jadi bank memberikan fee referral kepada si koperasi tersebut. Nah, ini untuk produk penghimpunan dana. Mungkin kalau yang akad musyarakah sedikit saya sampaikan aja. Untuk musyarakah itu sendiri, dia dalam produk implementasinya, musyarakah tidak ada di sisi penghimpunan dana. Musyarakah baru saat ini ada di sisi penyaluran dana. Nah, penyaluran dananya ini untuk pembiayaan musyarakah itu disebut pembiayaan modal kerja. Jadi kalau Bapak Ibu yang sudah cukup familiar dengan penyaluran dana bank itu ada dua bentuk sebenarnya ya. Ada yang dengan pembiayaan investasi, lalu ada yang pembiayaan modal kerja. Nah, kalau pembiayaan investasi ini akadnya bisa dengan murabaha, bisa dengan MMQ dan lain sebagainya. Sementara kalau yang modal kerja ini kecenderungannya itu menggunakan musyarakah, walaupun dimungkinkan juga dengan akad murabaha. Tapi secara besarannya lebih dominan menggunakan akad musyarakah. Nah, akad musyarakah ini pada pembiayaan modal kerja dibagi dalam dua bentuk. Ada yang bersifat corporate financing, ada yang bersifat project financing. Perbedaannya ada di mana? Perbedaannya ada di pola penyertaan bank. Misalnya bank dan nasabah bekerja sama untuk kerjasama yang bersifat corporate, artinya bank membiayai seluruh
kegiatan usaha si nasabah. Misalnya usaha nasabahnya ini ada usaha batu bara, ada usaha kontraktor, ada usaha retail, ada usaha wholesale. Nah, bank masuk di seluruh usaha itu, maka usaha itu bentuk kerjasamanya disebut dengan pola corporate financing. Jadi bank dan nasabah bekerja sama untuk seluruh bentuk usaha si nasabah. Sementara kalau yang pola project financing itu bank tidak masuk ke seluruh lini usaha si nasabah. Misalnya nasabah tadi punya 4 lini usaha, bank hanya masuk ke sisi misalnya pertambangan misalnya. Nah, maka ini disebut dengan pola project financing. Bank hanya bekerja sama dengan nasabah untuk satu lini usaha nasabah, yaitu project financing. Nah, konsekuensinya apa? Konsekuensinya terkait bagi hasil. Kalau misalnya usaha yang dari batubara ini untung, maka bank akan mendapatkan keuntungan bagi hasil dari si usaha batubara ini. Namun yang menarik adalah ketika misalnya dari 4 usaha si nasabah, ternyata yang dibiayai oleh bank ini keuntungannya kecil. Yang 3 ini yang tidak dibiayai keuntungannya besar. Apakah bank boleh meminta bagi hasil dari 3 usaha yang lain? Itu jawabannya tidak boleh. Kenapa? Karena yang dibiayai oleh bank ya atau kerjasamanya antara bank dan nasabah hanya di sisi yang satu ini, yang keuntungannya kurang bagus atau kurang maksimal. Nah, tapi kalau misalnya pola kerjasama usahanya pola corporate financing, bank tadi seluruh usahanya. Ternyata usaha yang satu kurang bagus, untuk untungnya kecil. Sementara yang 3 ini untungnya maksimal. Ini bagaimana? Itu kalau polanya corporate financing, bank itu boleh mengambil pendapatan atau meminta pendapatan dari seluruh usahanya, baik yang keuntungannya kecil ataupun yang keuntungannya maksimal. Nah, itulah perbedaan mendasar dari pola antara corporate financing dan pola project financing. Ada di tentang bagi hasil. Nah, sekarang kita masuk kepada implementasi isu pokok ya, saya menyebutnya isu pokok dalam implementasi fatwa musyarakah dan mudharabah. Saya coba gabungkan, tapi secara karakter antara mudharabah atau musyarakah isunya sama. Kenapa? Karena dia tadi sudah saya jelaskan masuk kepada spektrum natural uncertainty contract, akad bisnis yang keuntungannya tidak bisa dipastikan di awal transaksi. Ini isunya bisa jadi isu karena ketidaksempurnaan pemahaman masyarakat atau memang karena implementasinya yang keliru. Jadi secara prosedurnya sudah benar, kebijakan, produknya itu sudah benar, namun ternyata ada ketidaksempurnaan dalam area implementasi. Nah, ini yang akan kita bahas. Apakah memang ini isunya adalah hanya pemahaman atau ketidaksempurnaan kita dalam memahami isu di masyarakat atau memang implementasi di sisi banknya. Yang pertama, ada penentuan nisbah dilakukan berdasarkan proyeksi keuntungan semata. Isu ini sebenarnya isu yang sifatnya perspektif ya, isu perspektif karena begini. Secara praktek itu, secara norma syariah, kita lihat di fatwa tentang mudharabah nomor 7 dan juga fatwa nomor 115, nisbah bagi hasil itu ditetapkan berdasarkan kesepakatan. Nah, tentu bank dalam menentukan nisbah itu harus melihat proyeksi dari usaha tersebut. Ketika bank sudah meyakini usaha ini akan menghasilkan keuntungan, bank bisa menetapkan nisbah yang diharapkan oleh bank. Apakah bank akan menentukan nisbahnya katakanlah 80 untuk bank, 20 untuk nasabah, atau 70 untuk bank, 30 untuk nasabah, atau sebaliknya. Apakah mungkin, Mas Tito, apakah mungkin nih nisbah banknya cuma 1%, sementara nisbah nasabahnya 90%, 99%? Karena kan kalau dilihat di masyarakat katanya lebih cenderung nisbah untuk banknya itu maksimal, besar sekali, sementara nisbah untuk si nasabah kecil. Nah, saya tidak jawab pakai teori, tapi saya jawab pakai praktek. Saya pernah memproses suatu pembiayaan dengan salah satu BUMN di Indonesia yang cukup besar. Nisbah bagi hasil antara bank dengan nasabah itu banknya tidak mayoritas, nisbah banknya itu sedikit.
waktu itu nisbah banknya itu hanya sebesar 1%. Nisbah bagi hasil untuk bank syariah hanya 1%, sementara nisbah bagi hasil untuk nasabah itu 99%. Jadi secara praktek nisbah itu ditentukan berdasarkan kesepakatan, bukan hanya dari proyeksi keuntungan saja, tapi bisa itu berdasarkan kesepakatan. Dan secara praktek pernah saya memproses proyeksi untuk nisbah bagi hasil untuk banknya sebesar 1% dan sementara untuk nasabahnya 99%. Lalu yang kedua, objek yang tidak jelas dalam akad. Nah, ini objek yang tidak jelas dalam akad itu biasanya tentang bagaimana petugas bank. Nah, ini di sisi implementasi kebijakan dan prosedur. Secara prosedur biasanya seluruh bank syariah Indonesia itu sudah menjelaskan ada namanya tujuan pembiayaan. Tujuan pembiayaan untuk apa? Untuk usaha. Nah, usaha yang biasanya didefinisikan untuk usaha yang berbentuk apa. Nah, biasanya di sini kalau ada objek yang tidak jelas dalam akad, ini biasanya ketidaksempurnaan ataupun kekeliruan dalam implementasi, di mana petugas bank tidak menjelaskan tujuan usahanya untuk apa. Biasanya misalnya kerjasama untuk usaha yang halal, nah, gitu. Itu biasanya yang pernah saya temukan seperti itu. Jadi di perjanjiannya, di akadnya kerja usahanya tidak dijelaskan. Kerjasama usaha yang halal atau misalnya pembiayaan modal kerja usaha nasabah, seperti itu aja. Nah, itu ketidaksempurnaan dalam praktek, harusnya dicantumkan dengan jelas. Lalu yang selanjutnya, tanggung jawab biaya operasional bisnis dibebankan kepada nasabah. Nah, ini kalau tanggung jawab biaya operasional bisnis dibebankan kepada nasabah, ini nanti mungkin kaitannya dengan metode pengakuan pendapatannya. Apakah akan menggunakan net profit sharing atau net revenue sharing ataupun profit sharing. Nah, biasanya kalau untuk yang biaya operasional, kita akan melihat bentuk usaha si nasabah. Apakah usaha si nasabah ini lebih cocok menggunakan profit sharing atau lebih cocok menggunakan net revenue sharing. Jadi kalau kita klasifikasikan begini, untuk metode bagi hasil itu ada yang namanya dulu dikenal dengan revenue sharing, cuma sekarang sudah tidak lagi revenue sharing. Lalu ada namanya net revenue sharing, dan lalu ada yang namanya profit sharing. Nah, biasanya sekarang itu untuk pembagian hasil usaha itu lebih cenderung ada dua, yaitu net revenue sharing dan yang kedua profit sharing. Jadi tidak sepenuhnya beban operasional dibebankan kepada nasabah. Itu tergantung dari jenis usaha si nasabah. Lalu yang selanjutnya mudharabah muqayyadah. Objek bisnis dan besar margin ditentukan di awal. Jadi begini, mungkin Bapak Ibu sudah pernah membaca tentang literasi mudharabah, ada dua bentuk, ada mudharabah mutlaqah, ada mudharabah muqayyadah. Mudharabah mutlaqah itu adalah bentuk kerjasama usaha di mana cakupan usahanya tidak dibatasi. Jadi si investor ini menyampaikan modal kepada misalnya bank ya, berarti di posisi penghimpunan dana. Nasabah tidak membatasi, ini saya ngasih modal buat bank kelola. Usahanya bebas, bisa usaha macam-macam, bisa usaha A, B, C atau D. Nah, itu bentuknya mudharabahnya mutlaqah, cakupan usaha tidak dibatasi. Tapi ada mudharabah yang bersifat muqayyadah, yaitu kerjasama usaha yang cakupan usahanya dibatasi. Saya sebagai pemodal atau investor menyerahkan dana kepada bank, lalu bank saya berikan batasan, dana saya hanya boleh dikelola untuk sektor misalnya infrastruktur atau sektor pertanian atau sektor padat karya. Nah, itu saya memberikan batasan dalam cakupan usahanya, disebut dengan mudharabah muqayyadah. Nah, secara produk yang pernah saya kaji,
itu ada, namun biasanya nominalnya itu tidak kecil ya. Nasabah-nasabah yang bisa mengajukan skema mudharabah muqayyadah itu kalau nggak salah minimal dananya itu sebesar 10 miliar. Itu di produk yang pernah saya kaji ya, di salah satu bank syariah. Nasabah bisa mendapatkan fasilitas produk mudharabah muqayyadah, namun untuk minimal dana yang disetorkan itu sebesar 10 miliar. Apa sih keuntungannya? Keuntungannya itu otomatis imbal hasilnya atau nisbah bagi hasilnya itu akan lebih besar dibandingkan mudharabahnya yang bersifat mutlaqah. Karena kalau mutlaqah itu kan usahanya banyak ya, variatif dan variannya cukup banyak, sehingga nanti ketika bagi hasilnya pun akan berasal dari beberapa sumber. Sementara kalau misalnya beberapa sumber itu kan ada keuntungan yang besar, ada yang kecil, nah nanti akan di-average kan, dirata-ratakan. Sementara kalau mudharabah yang muqayyadah, maka income streaming-nya atau sumber pengembalian usahanya itu berdasar dari satu jenis usaha yang sangat terukur. Apakah dia keuntungannya sangat besar atau besar saja, atau keuntungannya kecil. Dan pada prakteknya biasanya untuk mudharabah muqayyadah ini dipilihkan industri-industri yang bagus lah, yang menarik, dan sehingga benefit yang diperoleh nasabah, dia akan mendapatkan imbal hasil yang jauh lebih besar dibandingkan mudharabah yang mutlaqah. Ini perbedaan mudharabah mutlaqah dan muqayyadah. Lalu selanjutnya ini ada yang namanya isu yang coba saya kompilasi, mudharabah itu akan bagi hasil tapi tidak bagi rugi. Nah, ini hal yang menarik. Karena kalau dibilang bagi rugi itu secara nature-nya, secara norma fatwanya sudah dijelaskan bahwasanya mudharabah itu adalah akad kerja sama usaha di mana kerugian atau risiko ditanggung sepenuhnya oleh investor. Namun dengan catatan, dengan catatan kerugian itu timbul memang karena murni bisnisnya atau usahanya, bukan karena kelalaian ataupun uang prestasi ataupun cedera janji, atau kalau di dalam norma fatwanya itu ta'addi, taksir, dan mukhalafati syurut. Nah, ini yang nasabah-nasabah yang mengatakan mudharabah itu bagi hasil tapi tidak bagi rugi, biasanya itu yang saya temukan itu usahanya ini rugi, namun kerugiannya karena kan bank harus melakukan investigasi juga ya. Misalnya nasabah akan mudharabah tiba-tiba rugi. Lalu dia klaim, ini saya rugi karena memang usaha saya segmennya sedang tidak bagus, atau memang secara keseluruhan memang makronya tidak bagus. Jadi karena nature bisnisnya ini rugi. Setelah kita investigasi ternyata nasabahnya wan prestasi. Nah, ini yang temuan lapangan yang saya temukan. Jadi ini lebih kepada ketidakpemahaman nasabah terkait dengan konsekuensi dari bagi hasil dan bagi rugi ketika memang usahanya itu rugi karena murni bisnis, bukan karena wan prestasi, cedera janji, dan lain sebagainya. Lalu yang keenam ini sifat jaminan itu kolateral. Nah, mungkin ini kemarin pada pertemuan sebelumnya sudah diuraikan oleh guru kita terkait dengan jaminan. Jaminan dalam akad mudharabah ataupun musyarakah mengacu kepada fatwa DSN MUI itu dibolehkan. Namun ada perbedaannya. Jaminan ini hanya dapat dilikuidasi atau dieksekusi ketika memang nasabah sudah terbukti melakukan wan prestasi, cedera janji, ataupun mukhalafati syurut, ya, tidak memenuhi komitmen-komitmennya. Jadi dibolehkan jaminan itu karena karakter masyarakat sekarang jarang yang jujur ya. Kalau kemarin itu lebih banyak jujur kacang hijau, Pak Azhar. Selanjutnya nomor 7. Adanya dokumen pengakuan hutang di awal akad. Nah, yang nomor 7 ini yang menarik. Jadi
bank syariah itu berkembang dari awal, dari fase 1, mungkin fase baru ada, sampai dengan sekarang. Dulu, di tempat saya itu masih ada dokumen pengakuan hutang. Nah, ini hal yang keliru nih. Maka kita lakukan review nih, prosedurnya kita perbaiki, maka sekarang tidak ada lagi dokumen pengakuan hutang. Diganti dengan pengakuan memahami ketentuan dari akad mudhorobah. Memahami akad mudhorobah, ataupun juga mungkin di tempat lain diganti dengan dokumen komitmen penjaminan pengembalian pokok mudhorobah. Ini yang saya sebut dengan syariah itu implementasinya terus berkembang, terus bertumbuh seiring dengan kita banyak mengkaji literasi terkait. Selanjutnya adanya jaminan pengembalian modal. Nah, dulu ini menjadi isu. Tapi setelah adanya fatwa DSN MUI nomor 105 tentang penjaminan pengembalian pokok mudhorobah, musyarakah, dan wakaf istismar, maka ini sudah tidak lagi menjadi isu. Kenapa? Karena payung hukumnya sudah ada, norma aturannya sudah ada. Lalu yang ke-9 ini jaminan pemberian bagi hasil yang pasti. Jaminan pemberian bagi hasil yang pasti ini maksudnya seperti ini. Biasanya saya menemukan ini di lembaga-lembaga negara ataupun korporasi-korporasi besar yang mau placement, dia mau invest di bank syariah. Namun si nasabah ini sudah kadung atau sudah terlanjur paham di bank konvensional, saya dapat kalau deposito di bank konvensional dapat 8%, dapat 7%, dapat 9%. Saya pengen naruh di bank syariah dapatnya 9% juga, atau 8% juga, atau 7% juga. Nah, ini yang menjadi kesulitan nih. Ini lebih kepada pemahaman nasabah tentang karakteristik dari akad mudhorobah. Yang namanya mudhorobah itu kerjasama usaha, yang namanya usaha pun tidak bisa dipastikan keuntungannya. Karena usaha itu kadang flow-nya, ada fluktuasinya tinggi ke atas, ada ke bawah ataupun sedang. Nah, pada prakteknya biasanya kami akan menjelaskan, kami tidak bisa menjanjikan keuntungan. Kami tidak bisa menjanjikan berapa keuntungannya, namun kami jelaskan di periode sebelumnya, misalnya katakanlah 3 bulan sebelumnya, dengan nisbah 50-50, hasil usahanya adalah sebesar 7%. Lalu di 2 bulan sebelumnya dengan nisbah yang sama, hasil usahanya adalah 8%. Lalu 1 bulan sebelumnya dengan nisbah yang sama, keuntungannya 6%. Maka jika dirata-ratakan dengan 3 bulan terakhir, keuntungannya itu setara dengan 7%. Maka kami, Bank Syariah, memproyeksikan. Kami hanya bisa memproyeksikan, tidak bisa menjanjikan. Kenapa proyeksi? Karena proyeksi itu kan bisa jadi sesuai, bisa jadi tidak sesuai. Kami memproyeksikan dengan nisbah sebesar sekian, maka imbal hasil yang akan diterima itu setara dengan 7%. Nah, nanti biasanya tuh ada tuh lembaga-lembaga negara ataupun korporasi besar yang pokoknya saya pengen minta rata-rata 6%, pasti ya 7%. Nah, itu kita dari Bank Syariah itu alhamdulillah sudah ada payung hukumnya, ada namanya fatwa DSN MUI tentang income smoothing. Jadi ketika usahanya misalnya disepakati nasabah maunya 6 gitu. Misalnya usahanya dapat 8, maka yang 6-nya dibagi, yang 2 di-keep. Buat apa? Nanti begitu usahanya turun misalnya 4, nah yang 2 dikembalikan. Sampai kapan? Sampai nanti di akhir nih. Nanti di akhir kalau misalnya masih sisa itu akan dikembalikan kepada si nasabah. Nah, yang menarik adalah misalnya ternyata tabungan bagi nasabah tuh udah 0, tapi hasil usahanya itu masih berkurang. Nah, itu bagaimana? Nah, itu biasanya bank mengurangi haknya bank untuk diberikan kepada si nasabah, atau biasanya bisa disebut dengan idbro atau tanazul hak. Ini mungkin yang nomor 10 tentang type of musyarakah ya, tidak perlu saya jelaskan. Mungkin sampai di sini dulu untuk pengantarnya, karena saya lihat di kolom chat sudah banyak pertanyaan yang masuk. Mohon izin Pak Azhar, apakah ini sudah bisa kita masuk ke sesi tanya jawab, Pak? Ya,
Kita lanjutkan tanya jawab Ustadz Tito. Terima kasih Ustadz Tito yang sudah memberikan gambaran dan termasuk men-sharing pengalaman ya. Ustadz Tito sebagai praktisi perbankan syariah ketika mengimplementasikan akad mudharabah. Jadi tadi banyak juga ya potensi-potensi penyimpangan. Makanya Pak Kiai Hasan itu, kalau tadi Pak Ustadz itu bilang ada mudharabah muqayyadah, ini bukan muqayyadah tapi muqayyadah. Jadi mudharabah yang menipu ya. Nah, ini yang apa ya, sindiran berat tuh yang sering disampaikan Pak Kiai Hasan. Saya kira seperti itu ya paparan dari Ustadz Tito. Nah, selanjutnya kami persilahkan kepada bapak-bapak untuk bertanya, atau saya coba bacakan dulu ya yang pertanyaan yang ada di chat. Yang pertama dari Ustadz Akmal Burhanuddin. Ya, pertanyaannya Ustadz Akmal Burhanuddin, atau Ustadz Akmal mau langsung Ustadz disampaikan, mangga Ustadz. Iya, silakan Ustadz Akmal, sampaikan Ustadz langsung biar lebih jelas. Silakan Ustadz Akmal. Silakan Ustadz. Sudah saya buka semuanya ininya. Bisa di-unmute sendiri ya. Silakan Ustadz Akmal. Halo Ustadz Akmal. Ini Ustadz Akmal sebenarnya bukan nanya nih Pak. Ini kayaknya nih. Ya, Ustadz Akmal ini beliau juga praktisi ya. Boleh jadi sharing dengan Ustadz itu sesama praktisi gitu ya. Jadi bagaimana agar bank bisa berbagi hasil sesuai realisasi bagi hasil, bukan atas proyeksi. Nah, kira-kira gimana nih Ustadz itu caranya sesama praktisi ini ya? Silakan Ustadz itu. Baik, terima kasih Ustadz Akmal. Bagaimana bank bisa berbagi hasil berdasarkan real ya, atau realisasi bukan dari proyeksi. Yang pertama saya coba sharing sisi penghimpunan dana dulu. Di penghimpunan dana itu biasanya bank itu membagi dua konsep. Ada yang distribusi hasil usahanya itu setiap ulang tahun bulan. Ada yang sifatnya harian. Nah, kalau misalnya kita mau pengen langsung bagi hasilnya real di sisi penghimpunan dana, itu kita bisa menggunakan prinsip bagi hasil usaha itu dari rata-rata harian. Itu pun langsung dari rekening pooling, kan ngomongin pooling ya teknis ya, dari pooling rekening treasury-nya di hari yang sama langsung distribusi kepada rekening nasabah. Tetapi itu baru didistribusikan, belum disalurkan ke rekening nasabah. Jadi belum sudah terbentuk dananya, tapi baru dipindahkan ke rekening operasionalnya itu setiap ulang bulan, atau kalau masing-masing bank ada yang tanggal 25 atau ada yang di tanggal 1, itu berbeda secara prakteknya. Jadi secara ini kita ijtihadnya yaitu distribusi hasilnya itu harian ya, untuk yang sisi penghimpunan dana. Lalu buat yang penyaluran dana. Penyaluran dana biasanya bank itu membuat proyeksi terlebih dahulu. Nah, terus selanjutnya bagaimana terhadap proyeksi itu? Proyeksi itu hanya sebatas acuan. Dan bank hanya boleh mendebet bagi hasil ketika sudah ada yang namanya deklarasi atau declare hasil usaha dari si nasabah. Nah, declare ini suatu sikap ya dari si nasabah yang menyatakan saya untung sekian loh. Nah, bentuk dokumentasi dari declare itu macam-macam. Bisa berupa laporan keuangan. Laporan keuangan pun ada dua. Ada yang in-house statement, ada yang audited. Tapi yang menarik adalah laporan keuangan ini tidak bisa diterbitkan tiap bulan. Yang bisa konstan menerbitkan laporan keuangan tiap bulan itu terbatas. Palingan di sektor keuangan ada bank, kalau yang pernah saya pegang itu multi finance, koperasi, BMT, itu mereka konstan tiap bulan bisa menerbitkan laporan laporan bulanan ya. Sementara kalau sektor yang lain itu sulit menerbitkan laporan hasil usaha. Nah, nanti ada isu selanjutnya. Lalu nasabah basisnya declare. Ketika nasabah sudah mendeklar, maka itulah yang menjadi acuan. Ketika terjadi selisih antara proyeksi dengan declare,
Mana yang dipakai? Maka yang dipakai adalah declare hasil usaha si nasabah, bukan proyeksi. Karena proyeksi itu hanya acuan dasar untuk meyakini bank bahwasanya usaha ini akan ada keuntungannya. Nah, kita masuk ke isu selanjutnya nih. Ketika nanti nasabah, kalau nasabah multi finance, nasabah koperasi, nasabah BMT, karena memang mampu secara konsen memberikan laporan keuangan, itu isunya sudah berkurang. Karena mendebut bagi hasilnya based on laporan keuangan. Tapi untuk usaha yang lain yang tidak bisa konstan menerbitkan laporan keuangan, ini ada isu nih. Karena dimungkinkan terjadi selisih antara proyeksi keuntungan dengan real hasil keuntungan. Nah, bagaimana perlakuannya? Biasanya kalau misalnya proyeksi dengan realnya itu selisih, itu secara ketentuan masih ditoleransi, maksimal sebesar 20%. Nah, untuk memudahkan bank, biasanya secara praktek, bank mendebet bagi hasil based on proyeksi, namun nanti di akhir periode, katakanlah setiap nasabah memberikan laporan keuangan, nah ini tergantung nih siklusnya, apakah si nasabah ngasihnya 3 bulan sekali, atau 6 bulan sekali, atau 1 tahun sekali, itu bank akan melakukan namanya reconcile atau rekonsiliasi. Apakah bagi hasil yang didebet telah sesuai dengan real hasil usaha. Nah, di sini dia kalau di tempat saya diatur kebijakannya nih. Ketika terjadi selisih kurang atau selisih lebih, seperti apa perlakuannya. Nah, nanti kalau di tempat saya itu di akhir periode sebelum lunas akan ada tanazul hak atau pelepasan hak. Bisa bank yang melepaskan haknya, bisa nasabah yang melepaskan haknya. Supaya apa? Supaya nilai bagi hasil yang didebet itu sesuai dengan real nilai hasil usaha. Jadi di akhir periode itu ada namanya rekonsiliasi hasil usaha. Namun tetap biasanya karena kalau mendebet bagi hasil berdasarkan proyeksi kan agak kurang pas ya. Biasanya kami pun tetap meminta semacam declare hasil usaha nasabah. Jadi kita buatkan form declare. Jadi mendebet hasil usaha tidak based on proyeksi saja, tapi ada declare juga. Namun declare-nya bersifat declare simple. Kita buatkan template-nya. Jadi kita kasih ke nasabah isi, nanti dikembalikan kepada kita. Nah, untuk rekonsiliasinya itu nanti setelah ada laporan hasil usaha secara periodik entah 3 bulan sekali, 6 bulan sekali, atau 12 bulan sekali, tergantung ketika nasabah menerbitkan laporan keuangannya. Kurang lebih seperti itu Pak Azhar, mungkin. Oke, terima kasih Tito atas paparannya. Ustadz Tito, saya mencoba untuk mengundang ini Pak Salman Yusuf nih Ustadz Tito ya. Komentar ya, karena beliau ini adalah salah seorang direktur di Multi Finance Syariah yang sering kerjasama dengan Bank Syariah ya. Nah, kira-kira ketika Bank Syariah membiayai musyarakah atau dengan pola executing ya atau joint financing kalau musyarakah, nah apakah bagi hasilnya betul-betul berdasarkan realisasi pendapatan atau hanya didasarkan semata-mata atas proyeksi? Saya undang Pak Salman untuk memberikan komentar. Silakan Pak Salman. Pak Salman Yusuf. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Salman. Jamaah Zoom yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih ini Pak Azhar sudah diundang dan Pak Ustadz Bruce Tito dengan baik sekali sudah dijelaskan tentang konsep mudharabah juga musyarakah. Kami dari Multi Finance memang mengikuti program linkage tadi yang dijelaskan. Jadi kalau Bank Syariah itu memberikan linkage-nya dengan koperasi juga dengan perusahaan pembiayaan syariah. Nah, kami termasuk salah satu yang menerima program linkage itu. Baik yang channeling maupun yang executing. Ada juga yang joint financing. Jadi beberapa program itu, linkage itu kami juga laksanakan.
Nah, kalau pertanyaannya berapa kontribusi atau sirkah yang diberikan kepada bank syariah, itu memang berdasarkan proyeksi. Tapi karena multi finance itu melepas pembiayaannya dalam bentuk banyaknya murabahah, maka proyeksinya itu bisa dihitung sejak awal karena murabahah itu adalah menggunakan konsep jual beli. Jadi kurang lebih seperti itu Pak Azhar dari multi finance ini. Ya, makasih Pak Salman. Jadi kalau tadi Ustadz Tito menjelaskan pola misalnya executing dengan mudharabah muqayyadah. Nah, muqayyadnya dibatasi ya Pak Salman ya. Hanya Ya, betul. disalurkan untuk murabaha dengan margin minimal sekian Pak Salman ya. Nah, Iya pertanyaan Pak Salman. Pertanyaannya nih Pak Salman berdasarkan pengalaman Pak Salman, seandainya NPF-nya tinggi murabahanya, apakah bank siap dibayarkan apa adanya dari realisasi pendapatan? Ini harus tanya ke Ustadz Bruce Tito. Pak Salman. Pak Azhar, sama-sama kita ketahui tentu bank juga berharap memiliki NPF yang baik. Yeah. Jadi pada prakteknya sekalipun ada porsi-porsi misalnya sirkahnya 5% atau 10%, tapi ketika multi finance menderita kerugian atau NPF tinggi, biasanya kami bayar jadi batuk nih jawabnya. Kami bayar atau teruskan ke banknya lancar, karena ya kita juga berharap kerjasama ini kan berlanjut terus dari pihak perbankannya. Saya kira itu Pak Azhar. Pak Bruto. Ya, Ustadz Tito, silakan Ustadz Tito kalau ada komentar dari pengalaman Pak Salman ya, yang sudah lama sekali melalang melintang untuk mengelola perusahaan pembiayaan yang kerjasama dengan bank syariah. Ustadz Tito, silakan Ustadz Tito. Baik, terima kasih Pak Salman untuk penjelasannya, sangat ini ya praktikal sekali ya menjelaskannya. Jadi terkait dengan tadi, boleh nggak sih sebenarnya bank meminta bagian sesuai dengan proyeksi? Nah itu tadi sedikit saya sudah jelaskan, ada yang natural certainty contract, ada natural uncertainty contract. Ketika akad antara bank dengan si katakanlah multi finance itu mudharabah, namun nanti kooperasi dengan end user-nya itu akad yang masuk kategori natural certainty contract, yang artinya keuntungannya bisa dipastikan di awal transaksi seperti murabahah, maka varian atau simpangan dari proyeksi itu agak minor, itu bahkan jarang terjadi perbedaan antara proyeksi dengan realisasi usaha, walaupun ada tapi variannya kecil. Nah, terus tadi disampaikan bagaimana ketika si kooperasinya memiliki kualitas pembiayaan yang kurang baik, katakanlah call-nya call 2 atau call 3 ya. Nah, apakah pembiayaan ke banknya akan ada penyesuaian? Secara ketentuan kita memiliki yang namanya ketentuan penyelamatan pembiayaan atau dikenal dengan restructuring, reconditioning, dan rescheduling. Nah, dari 3 pilihan itu kita akan melihat nih untuk membantu si nasabah mana yang kita bisa bantu, apakah restructuring, reconditioning, ataupun rescheduling. Jadi opsi-opsi itu terbuka. Jadi secara ketentuan dimungkinkan adanya perubahan kewajiban. Ini saya menyampaikan secara kebijakan ya, nanti untuk aplikasinya tergantung permasalahan yang dihadapi oleh nasabah dan banknya. Kurang lebih seperti itu Pak Azhar. Ya, saat itu minggu yang lalu juga seingat saya ada pertanyaan, nggak tahu, lupa saya apa dari Pak Karni atau Pak Suryana atau yang seingat saya sih daerah antara Ciamis atau Banjar ya kemarin ya. Intinya ini saat itu ya pertanyaannya kemarin itu bahwa ada kasus di mana sepertinya ya pembiayaannya mudharabah, executing ke koperasi ya. Nah ternyata ya karena kebiasaan bank semata-mata berdasarkan proyeksi tadi itu. Nah, ketika usaha koperasi ini tidak lancar, artinya nasabah anggota koperasi yang menerima pembiayaan tidak membayar lancar kewajibannya, nah maka kemudian dikategorikan sebagai wan prestasi ini saat itu ya. Padahal boleh jadi koperasinya sudah berikhtiar untuk menagihkan. Nah, dalam kondisi seperti ini, saya kira
yang kemarin disampaikan itu salah satu saat itu, salah satu kasus ya. Saya pernah membaca juga putusan pengadilan beberapa bahkan putusan pengadilan agama itu yang banknya tidak mau tahu untuk saat itu ya. Pokoknya tahunya lancar, termasuk kasus di kampus saya dulu pernah terjadi dan kebetulan saya ikut menangani itu. Jadi yang ada ya tadi semata-mata karena proyeksi, kalau nggak bisa bayar dan prestasi, kemudian jaminannya disita. Nah ini Ustadz Tito ya, kira-kira kalau Ustadz Tito ini sebagai praktisi ini, apakah akan bertindak seperti itu, setelah itu istighfar atau gimana itu Ustadz Tito? Baik, jadi sebenarnya definisi dari wan prestasi, cedera janji, itu kan cukup luas ya Pak. Nah, biasanya untuk memudahkan itu dari beberapa, saya cukup aktif di sindikasi. Jadi kalau di sindikasi itu cedera janji, wan prestasi itu didefinisikan. Apakah misalnya tadi anggota tidak bayar koperasi itu masuk kategori cedera janji atau tidak. Jadi mungkin untuk menghilangkan dispute-nya itu sebagai solusi bisa di perjanjiannya didefinisikan apa yang dimaksud dengan cedera janji, wan prestasi. Nah, supaya tidak terlalu bias definisi ataupun cakupannya. Karena kalau misalnya cakupannya itu tidak dibatasi, maka akan menjadi diskusi yang agak alot itu, Pak. Nah, kalau saya di posisi banknya, apakah itu benar atau salah, mungkin akan lihat bentuk perjanjiannya. Apakah di perjanjiannya diberikan definisi termasuk itu atau tidak. Karena memang sebenarnya itu agak unik sih Pak. Saya juga tidak bisa memberikan pendapat yang lebih jauh lagi atas hal ini Pak. Iya, iya. Ya, yang jelas tadi saat itu ya, termasuk hal-hal yang berpotensi menjadi mudharabah muqayyadah tadi saat itu ya. Jadi yang harus kita ingatkanlah para praktisi ya, termasuk kita kalau melakukan ya segera istighfar. Oke. Tadi sebelum saya bacakan chat yang lain, saya persilakan deh yang Pak Ayib ya. Pak Ayib mau bertanya nih. Mau jawab kalau saya bingung. Mau nambahi, Tat. Oh, silakan Ustadz Salis. Ini kayaknya banyak kasus nih dari gaya bicaranya nih. Ya, terkait yang disampaikan tadi itu dari hasil saya tahun 2015-2016 itu pernah riset ya terkait dengan akad di BMT atau KSUS atau KSPPS. Nah itu rata-rata akad yang dibuat itu draftingnya nggak jelas. Nah kelemahan mereka itu tidak mendefinisikan. Itu jadi problem. Padahal drafting yang baik itu harus ada definisi. Kalau tidak ada definisi, bagaimana tahu itu nasabah atau anggotanya itu tentang apa yang diakadkan? Nah ini juga soal. Nah dari definisi itu kemudian merambah pada pasal per pasal di mana akan jadi rujukan. Misalnya soal cedera janji tadi, wan prestasi itu yang didefinisikan di dalam akad itu seperti apa, itulah yang disepakati, gitu kan? Nah, kebanyakan enggak ada itu. Pokoknya ngisi form, habis itu nggak bisa bayar ya wan prestasi gitu aja. Ini problem. Padahal juga banyak DPS-nya loh, tapi nggak tahu DPS-nya paham apa enggak soal drafting itu. Nah, ini jadi problem. Kemudian ingin tanya juga soal bagaimana dari pandangan Pak Ustadz Rustito ini soal bagaimana mengetahui atau mengetahui adanya moral hazard dari salah satu pihak, misalnya kasus mudharabah misalnya gitu. Bagaimana mengetahui? Karena kalau kerugian itu kan kalau adanya kesalahan dari mudharib, maka dia tanggung jawabnya mudharib. Kalau itu diketahui kesalahannya, bagaimana mengetahui kesalahan itu? Apakah basicnya itu basic berdasarkan audit hukum atau berdasarkan pokoknya raiso. Nah itu bagaimana? Mohon pencerahan Pak Ustadz. Makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustadz Salis sang pengacara syariah. Nah, silakan Ustadz itu. Baik, terima kasih Ustadz Salis. Sebelum saya menanggapi pertanyaan pertama, yang pertama sebenarnya bukan pertanyaan kali ya, mungkin curhatan kali ya terkait hasil risetnya
dan keprihatinan terkait dengan kontrak-kontrak di BMT, Sat, ya. Saya juga prihatin, Sat, dengan kontrak-kontrak di BMT. Karena saya juga diminta beberapa kali jadi pembicara di koperasi, itu juga bikin akad kafalah menjamin hasil tani, tapi hanya dua pihak. Saya tanya, ini kok kafalah dua pihak ya, kita menjamin hasil panennya berhasil. Oh gitu. Jadi memang isunya isu pemahaman, Zat, literasi, dan juga untuk PR-nya PR kita bersama ya, untuk meningkatkan pemahaman teman-teman di koperasi dan BMT. Jadi memang masih banyak medan jihadnya Pak Azhar ya, medan dakwahnya di BMT dan koperasi untuk memberikan pemahaman tentang prinsip-prinsip syariah secara umum. Lalu yang kedua pertanyaannya, bagaimana memahami moral hazard dari si nasabah? Nanti mungkin Pak Azhar mohon ditambahkan terkait apa yang disampaikan. Jadi begini, secara ketentuan pada dasarnya bank yang membuktikan nasabah wan prestasi atau moral hazard. Tetapi pada prakteknya dimungkinkan juga dibuka opsi untuk pembuktian terbalik. Nasabahlah yang menyampaikan bahwasanya dia itu tidak wan prestasi. Dia yang menyampaikan secara pembuktian terbalik. Nah, itu jawaban yang pertama. Jawaban yang kedua, kalau misalnya bank mengambil sikap memilih melakukan investigasi, itu dimungkinkan. Sebagai contoh kasus yang pernah saya proses, ada nasabah, kita sudah kerjasama, polanya ini musyarakah project financing. Dia ini subkon dari salah satu BUMN karya. Nah, setelah jatuh tempo, dia tidak bayar. Dia bilang, ini saya belum dapat pembayaran nih dari bohir kita. Bohirnya dari BUMN karya. Ini karena bisnisnya, dia bilang karena bisnisnya. Nah, kita pun otomatis harus melakukan investigasi. Investigasi kita ke beberapa pihak terkait. Yang pertama kita konfirmasi nih kepada bohir, kepada BUMN karyanya. Apakah benar Bapak memberikan kontrak kerja kepada nasabah atas nama A? Jawabannya benar. Nah, apakah memang proyek ini sudah diselesaikan dengan baik sesuai dengan SPK yang diminta? Nah, biasanya udah mulai muncul isu di situ, Sah. Biasanya ketika bohir tidak membayar, itu karena pekerjaannya pertama bisa jadi tidak sesuai SPK, tidak sesuai standar, ataupun downgrade. Udah jadi tapi downgrade. Nah, itu di situ si bohir punya hak karena di SPK-nya ada perjanjiannya. Nah, ketika memang ternyata diketahui isunya karena memang si nasabah ini lalai, tidak mengerjakan proyek sesuai SPK, maka di situ sudah jelas terjadi namanya cedera janji atau muhazah. Dan yang kedua pun bisa dimungkinkan juga nasabah misalnya kenapa nggak bayar? Oh, saya tidak dibayar oleh si bohir. Ini yang pernah saya alami juga nih. Nasabah mengklaim, saya tidak mendapatkan pembayaran dari bohir. BUMN-nya nggak bayar. Ternyata setelah kita konfirmasi, oh sudah kita bayar kok, tapi ke rekening nasabah yang di bank lain. Nah, begitu menerima pembayaran, nasabah menggunakan uangnya bukan untuk membayar bagi hasil ataupun kewajiban, tapi buat ekspansi bisnis lain. Nah, itu kita sudah tahu dia cedera janji. Jadi, untuk investigasi itu ada beberapa cara yang bisa Bang lakukan, bisa investigasi internal, bisa investigasi dengan mitra-mitra yang berhubungan dan beberapa investigasi lainnya. Kurang lebih seperti itu, ini manggilnya salis ya atau talis nih. Salis. Ya, Ustadz yang ketiga itu. Monggo, silakan Pak Azhar. Ya, makasih Ustadz Tito. Jadi Ustadz Salis ya, memang yang disampaikan Ustadz Tito itu ya alhamdulillah ya, yang Ustadz Tito jagain itu masih menjaga norma-norma yang relatif benar gitu ya. Ustadz itu ya. Nah, saya mayoritas itu Ustadz Salis. Jadi pembiayaan apapun akadnya, rumusan wan prestasinya sama gitu ya. Padahal karakter dari mudharabah yang tadi Ustadz Tito sampaikan itu berbeda. Dia dikatakan wan prestasi kalau ada taksir, tafrid atau mukhalafatus surut ya. Karena memang posisi nasabah ini salah lah atau menyalahi kesepakatan, itu baru bisa dikatakan dia
salah. Namun prakteknya karena pola yang dikembangkan para praktisi ini apapun akadnya adalah hubungan utang piutang, maka tidak melihat itu lagi. Pokoknya nggak bisa bayar ya kalau ada jaminan langsung dieksekusi. Nah, itulah tugas Mas Salis dan para hakim ini untuk meluruskan tuh ya. Jadi mohon hakim jangan segan-segan tuh. Kalau memang prakteknya salah ya disalahin. Jadi jangan juga karena ini ya, mohon maaf nih, di di surat edaran MA itu kan ada ya, kalau dipersoalkan masalah keabsahan ya, keabsahan akad ketika sudah wan prestasi, maka tidak di apa pengadilan tetap memutuskan sesuai dengan yang ada dalam akad dan nasabah tetap dibebani kewajiban ya, termasuk kalau ada margin. Nah ini juga perlu kita kaji Pak surat edaran ini. Kalau memang betul-betul ini sejak awal memang salah, maka menurut saya apa yang dilakukan para hakim peradilan agama di awal-awal dulu perlu dilakukan lagi Pak untuk shock terapi juga bagi para praktisi ya. Jadi kalau enggak nanti enggak hati-hati Pak. Jadi perlu juga diluruskan Pak kalau prakteknya memang salah. Nah begitu. Jadi ya kita semuanya ya justru tujuan kami dari DSN MUI untuk mengadakan diskusi ini adalah menyamakan Ustadz itu ya, menyamakan. Kita kawal bersama-sama. Jangan sampai pengadilan agama juga merasa bersalah Pak. Dulu kan ada tuh para praktisi bank itu. Hakim-hakim agama nggak ngerti fikih muamalah, padahal ngerti Pak. Justru pengadilan agama itu saya baca putusannya ingin meluruskan praktek sesuai dengan norma-norma yang ada di fatwa gitu kan. Tapi karena praktisi memang sejak awal itu sudah salah, seakan-akan peradilan agama itu nggak ngerti bisnis. Ya, betul nggak ngerti bisnis kalau Anda nggak mengerti syariat. Sekali-kali ngomong begitu Pak. Jadi saya dukung ya. Hakim agama mau meluruskan praktek-praktek yang kurang tepat. Nah, karena itu kita di sini ada praktisi ya, ada regulator juga dari OJK, mungkin nanti bisa memberikan perspektif ya. Ada Bunyimas, ya, kemudian ada Mas Gunawan Setio. Monggo Mas, saya beri kesempatan untuk memberikan pendapat ya terkait tugas teman-teman dari OJK sebagai pengawas. Kira-kira bagaimana kalau ditemukan adanya praktek-praktek mudharabah yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, yaitu fatwa Dewan Syariah Nasional. Silakan Bunyimas atau Pak Gunawan, monggo. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Ustadz Azhar, saya mau nanya malah ditanya. Kalau dari OJK Pak, jadi sebenarnya kan karena sudah ada fatwa dari DSN ya, kami hanya mengikuti fatwa itu saja. Jadi ketika dalam prakteknya ternyata ada bank syariah yang tidak sesuai dengan fatwa ya akan dilakukan pembinaan seperti itu Pak. Dan juga biasanya kami juga berkonsultasi dengan DPS-nya terlebih dahulu. Seperti itu Pak, mungkin dari OJK. Ya. Ya, terima kasih Bunyimas. Jadi Bunyimas ini taat fatwa nih ya. Jadi mudah-mudahan, dan saya terima kasih Bunyimas ya. Saya juga merasakan betapa OJK sekarang ya juga mengaudit aspek syariahnya ya. Dan beberapa bank yang saya awasi juga karena mungkin karena kreativitas para praktisi ini Bunyimas ya, kadang nggak izin ke OJK, nggak izin ke DPS-nya, tiba-tiba dia meng-create prosedur-prosedur tertentu yang nggak sesuai dengan standar syariah. Dan alhamdulillah itu jadi temuan OJK, sehingga OJK benar apa yang dikatakan Bunyimas tadi, berkonsultasi kepada DPS. Nah, DPS lah nanti yang akan, kalau memang salah ya salah gitu ya. Kalau memang benar ada argumentasi syariahnya sesuai dengan fatwa DSN, nanti akan dikeluarkan opini. Jadi terima kasih Bunyimas. Ustadz Tito, ini Bunyimas tadi nanya Ustadz Tito. Jadi pertanyaannya Bunyimas nih Ustadz Tito, apakah mudharabah muqayyadah
dicatat di on balance sheet atau off balance sheet, gitu ya, saat itu ya. Apakah risiko kredit dari dana mudharabah muqayyadah ditanggung bank atau investor? Apakah dengan revenue? Apakah dengan sistem bagi hasil ya, yang net revenue sharing dapat dipastikan sohibul mal tidak pernah menanggung rugi. Sementara dengan profit sharing ada kemungkinan sohibul mal menanggung rugi. Oh, pertanyaannya 3 saat itu. Ini kayaknya pertanyaannya seperti pertanyaan tesis nih. Saat itu langsung lulus nih berarti. Baik, terima kasih Bu Nyimas. Saya coba sampaikan. Mungkin nanti Pak Azhar mohon bantuannya Pak. Saya coba jadi bacaan pertanyaannya. Mudharabah muqayyadah dicatat on balance sheet atau off balance sheet. Berdasarkan penjelasan yang saya terima dari guru saya, yaitu Pak Kiai Hasanuddin, untuk mudharabah baik itu mutlaqah ataupun muqayyadah, setelah tahun 2010 atau setelah tahun berapa itu tidak ada lagi skema off balance sheet. Jadi seluruhnya itu pakai yang on balance sheet. Nah, mungkin kalau yang apakah ada yang bisa pakai off balance sheet? Seingat saya itu ada yang namanya wakalah bil istismar. Itu yang dimungkinkan pakai off balance sheet. Tapi untuk mudharabah baik mutlaqah ataupun muqayyadah secara praktek itu semuanya sudah on balance sheet. Mungkin nanti bisa ditambahkan oleh Pak Azhar. Lalu yang selanjutnya saya coba cek lagi pertanyaannya. Apakah karena modal bank ini tadi? Ya, apakah ini saat itu? Apakah risiko kredit dari sumber dana mudharabah muqayyadah ditanggung bank atau investor? Baik. Ditanggung bank atau investor. Jadi sebenarnya seperti ini Bu. Ketika kita berakad mudharabah muqayyadah itu segmen usahanya yang dibatasi. Sementara akad mudharabah muqayyadah itu yang terbentuk yang pertama antara nasabah dana dengan bank. Nah, lalu bank dengan nasabah pembiayaan itu ada lagi akad tersendirinya. Dan akad antara bank dengan nasabahnya itu bisa variatif. Bisa dengan akad mudharabah ataupun bisa dengan akad murabahah. Bisa juga akad MMQ. Nah, konsekuensinya adalah ketika akadnya mudharabah, maka berarti bank menanggung kerugian ketika itu terjadi. Tapi ketika akadnya itu non mudharabah seperti akad murabahah atau MMQ, maka ketentuannya mengikuti ketentuan tentang kerugian dari masing-masing akad. Jadi kalau misalnya bank dari nasabah DPK-nya akad mudharabah mengikuti ketentuan mudharabah, lalu ketika bank dengan nasabah dananya menggunakan mudharabah juga, berarti kan ada mudharabah, bisa dibilang mudharabah berparalel ya, mudharabah paralel saya membahasakannya, maka otomatis konsekuensinya sama dengan akad mudharabah sebagaimana fatwa DSN. Tapi ketika akadnya berbeda, katakanlah murabah atau musyarakah atau MMQ, maka konsekuensi antara bank dengan nasabah dananya itu juga ada perbedaan, dan itu juga akan berkaitan dengan konsekuensi antara bank dengan si nasabah dana awalnya itu. Kalau lebih seperti itu Bu Nyimas, mungkin nanti bisa mohon kita mohon kepada Pak Azhar untuk menambahkannya. Ya, yang ketiga saat itu apakah dengan net revenue sharing dapat dipastikan sohibul mal tidak pernah menanggung rugi. Sementara dengan profit sharing ada kemungkinan sohibul mal menanggung kerugian. Silakan saat itu. Baik, terima kasih. Nah, kalau ini ilmunya saya dapat dari guru saya nih. Namanya Ahmad Azharul Latif nih guru saya. Jadi jelaskan konsep net revenue sharing itu nasabah dana juga menanggung potensi kerugian. Kenapa? Karena yang namanya usaha bank itu secara nature-nya tidak bisa dipastikan untung terus. Bisa jadi karena satu dan lain hal tiba-tiba bank itu keuntungannya hilang. Kayak seperti yang kita lihat sekarang kan ada isu misalnya Maybank, dana nasabah itu 22 miliar hilang. Nah, itu kan isu reputasi yang sebenarnya sangat sensitif di bank.
Dan bisa jadi karena satu dan lain hal, bisa jadi keuntungan bank dalam beberapa waktu singkat hilang. Nah, ketika keuntungan bank itu sudah tidak ada, jangankan untuk membayar bagi hasil, mengembalikan pokok dana aja itu juga bisa tidak punya kemampuan, Bang. Nah, maka ketika nasabah dengan net revenue sharing, itu juga nasabah menanggung resiko atau potensi kerugian, karena tidak ada jaminan dananya itu akan kembali. Kurang lebih seperti itu penjelasan yang bisa saya sampaikan. Mohon tambahan dari Azhar. Ya, udah benar kalau saat itu on off itu bunyi Mas pasti lebih tahu karena itu kebijakan OJK ya. Nanti mohon juga siapa Pak Gunawan ya, Pak Gunawan Setio sebagai anggota Desas bisa menjelaskan mengapa kok dihilangkan. Dulu ada yang off, sekarang hanya on gitu ya. Nah, justru saya menanya nih kepada teman-teman OJK. Kemudian yang kedua adalah masalah resiko ya, pasti saat itu tadi ya, bahwa resiko itu pasti harus siap ditanggung oleh pihak sohibul mallnya ya, kecuali pihak banknya atau pihak yang menjalankan usaha itu melakukan kesalahan, termasuk tadi saat itu ya masalah net revenue saat itu dulu pernah diskusi dengan saya itu karena saya habis diskusi dengan Ustadz Gunawan Setio yang hadir juga di majelis kita ini saat itu. Jadi ada yang berkembang di dalam diskusi itu bahwa kalau net revenue sharing itu tidak mungkin investor rugi gitu ya. Nah, setelah saya diskusi dengan Ustadz Gunawan Setia, saya bawa ke DSN MUI. Apa pemahaman tentang net revenue sharing atau profit sharing ini benar kalau dikatakan bahwa kalau menggunakan net revenue sharing tidak ada peluang kerugian bagi sohibul mall. Ya. Nah, ternyata tidak. Tidak. Pasti ada potensi kerugian, tapi itu hanya cara membagi. Kalau nggak ada yang dibagi, ya harus siap rugi. Prinsipnya itu saat itu ya. Nah, kemudian bagaimana biar nggak rugi? Saat itu udah nyampein tuh, peraturan nomor 105 ya. Ada jaminan pengembalian pokok. Nah, kalau ada jaminan pengembalian pokok, itu baru dijamin tidak rugi, minimal balik modal saat itu. Tapi kalau nggak ada tambahan itu, maka tetap berpotensi rugi. Nah, namun saat itu saya ingin memperjelas nih ya, diskusi yang pernah kita lakukan ya di OJK, termasuk juga di LPS nih, pemahaman bahwa kalau net revenue sharing itu tidak rugi, itu logikanya seperti apa? Nah, kita perlu mendengarkan langsung kepada ahlinya, Ustadz Gunawan Setio sebagai anggota Desas. Silakan Ustadz Gunawan Setio. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini menghormati guru saya nih, Ustadz Azhar. Akhirnya dipanggil juga. Ini terima kasih sekali diberikan kesempatan dalam forum yang sangat baik sekali nih, pesantren Nur Virtual Amalah Malia ini. Sebenarnya dari awal saya mendengarkan pemaparan Ustadz itu, alhamdulillah apa yang kami lakukan, insya Allah sinkron dengan apa yang disampaikan oleh Ustadz itu juga mengenai bagaimana realisasi. Memang kalau kami perhatikan dalam mengawal perbankan syariah ini banyak istilahnya kebijakan yang diambil oleh para ustadz di DSN MUI itu insya Allah untuk kemaslahatan. Jadi kami juga dari sisi kebetulan ketemu Ustadz Azhar ini saya di Dewan Akuntansi Syariah, memang backgroundnya di akuntansi, yaitu coba untuk mengawal pendekatan tersebut. Dan memang pada waktu diskusi tadi yang disampaikan bahwa dari accrual basis, kemudian juga sistem bagi hasilnya dikenalkan revenue sharing itu juga merupakan, kalau saya perhatikan, karena memang background saya bukan, mohon maaf nih, ini ahli-ahlinya para ustadz semua nih, jadi khawatir keliru saya, itu adalah lebih kepada istilahnya mengawal untuk transaksi di perbankan syariah itu bisa berjalan, sehingga apabila misalkan bagi hasil tadi itu dilakukan dengan dasarnya adalah profit sharing,
ya memang ada kemungkinan rugi ya Bapak Ibu sekalian ya, rugi karena yang namanya profit itu kalau biayanya lebih besar ya rugi, dan kalau konsepnya mudharabah hasil usahanya ya itu akan mempengaruhi pada pokoknya atau istilahnya investasi yang dilakukan. Tapi untuk menghindari tersebut sebenarnya kemudian mencoba nih, seingat saya pada waktu itu gimana caranya, karena kalau misalkan kita nabung di bank depositonya berkurang itu kok agak aneh gitu, deposito kok berkurang pokoknya itu dia belum tumbuh khawatir sudah mati duluan gitu, hingga perlu suatu terobosan. Makanya kemudian dikenal gimana kalau menggunakan pendekatannya revenue sharing gitu. Jadi dari revenue itu insya Allah kalau revenue minimal itu kan tidak dapat bagi hasil, tapi pokoknya tidak ada unsur yang mempengaruhi berkurangnya pokok. Seperti itu. Memang itu bagian dari ijtihad kalau boleh ya, mohon maaf waktu saya keliru istilahnya, ijtihad para ulama kita ini, Masya Allah itu sangat bagus sekali itu untuk istilahnya menyesuaikan dengan kondisi masyarakat di perbankan. Tapi sebenarnya dimungkinkan kalau misalkan mau menggunakan profit sharing, jadi dibuka juga pilihannya, jadi nggak dimatikan yang profit sharing itu. Nah gitu. Apakah kemudian kalau revenue sharing itu ada ruginya? Ya ini yang sebenarnya kalau dalam konteks perbankan, Bapak Ibu sekalian, ini kalau kita bicara akuntansi syariah agak melebar dikit, mohon maaf. Memang kalau mudharabah secara murni itu kan ada unsur istilahnya investasi ya, makanya kemudian persamaannya liabilitas tambah kemudian sirkah temporer gitu kan, sirkah temporer yaitu bukan modal bukan liabilitas. Nah di situ memang kalau mudharabah secara asalnya mudharabah, tapi kemudian untuk penyesuaian makanya kemudian ada yang saya perhatikan juga adanya fatwa 105 itu adalah untuk memperjelas lagi, mempertegas bahwasanya pihak-pihak yang bertransaksi itu ingin adanya suatu safety-nya juga terhadap pokok gitu. Nah ini yang kemudian sinkron juga untuk mempertegas bahwasanya ini pokok ini ya. Insya Allah kalau misalkan kita menggunakan revenue sharing tidak terekspos, tapi bukan berarti orang tidak bisa pilot, bank syariah nggak bisa tetap bisa ditutup. Makanya ketika mudharabahnya itu sudah bergeser sifatnya seperti liabilitas atau simpanan, ya ini tentunya harus ada cover terhadap pokok. Makanya mungkin kalau praktek sekarang pun deposito mudharabah pun kan akhirnya ada istilahnya ya dari sisi LPS mencoba untuk menjamin pengembalian atas pokok tersebut. Jadi insya Allah dengan posisi net revenue sharing itu kalau dalam proses bagi hasil atau kondisi normal ya insya Allah pokok tidak berkurang. Tapi jangan dilarikan dengan isu likuidasi ya. Ini kalau isu likuidasi apapun itu metodenya, pemegang saham pun juga bisa hilang, yang punya hutang pun juga bisa nggak kembali. Itu kalau sudah ngomongin likuidasi. Yang sistem bunga pun kalau sudah ngomongnya usahanya dilikuidasi, ya itu bisa berkurang pokoknya. Jadi agak dibedakan isu likuidasi dengan isu bagi hasil secara reguler seperti itu. Itu aja mungkin Ustadz, mohon maaf apabila dan kurang berkenan. Ini kaget juga nih diajak langsung sharing. Enggak, terima kasih Mas Gunawan. Kita ini untung ya pesertanya dari berbagai bidang, kemudian berbagai otoritas, sehingga kalau memang ada terkait OJK ya langsung aja saya minta ke teman-teman OJK ya. Kalau terkait pengadilan tentu teman-teman hakim, pengacara juga ada, semuanya lah, praktisi juga ada semuanya. Ini keuntungan diskusi kita, jadi bisa langsung konfirmasi. Terima kasih Ustadz Gunawan Setio Utomo. Udah hampir habis ya waktunya. Pak Fauzi Ardi, singkat Pak Fauzi. Silakan Pak Fauzi, singkat. Pak Ayib, minggu depan Pak Ayib ya. Baik Pak, nggak apa-apa. Silakan Pak Fauzi. Ini Pak, masih mute Pak, dinyalain dulu Pak, mic-nya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Sering kita menjumpai di dalam praktek dalam kasus yang kami tangani rata-rata adalah persoalan wan prestasi. Lalu kemudian kita melihat akad, bahwa akad itu sudah merupakan perjanjian antara kedua belah pihak, yang di dalam hukum perjanjian itu sudah merupakan akta sunt servanda, merupakan undang-undang bagi mereka yang membuat. Namun demikian dalam perjalanan, misalnya sampai 5 bulan masih lancar, bulan berikutnya sudah mulai tersendat-sendat. Nah, ada beberapa faktor yang bisa berpengaruh, misalnya ada bencana, ada kesulitan ekonomi, kemudian yang sangat terkait dengan kondisi kita ini, misalnya ada COVID-19, itu juga sangat berpengaruh terhadap kelancaran kewajiban seorang nasabah. Sehingga dengan mudah saja bank itu menyatakan bahwa ini adalah wan prestasi. Nah, yang barangkali kami ingin mendapat penjelasan bagaimana mekanisme dari Bank Syariah itu untuk menyatakan bahwa seseorang ini wan prestasi. Oke lah, kita melihat dari akad-akad yang sudah dibuat, itu memang ada indikator-indikator atau ada persyaratan-persyaratan yang bisa kita nyatakan bahwa ini wan prestasi. Tapi kita harus melihat juga bagaimana sisi-sisi kemanusiaan yang ada di dalam perjanjian ini, karena kita ini yang namanya syariah, saling membantu. Lalu kemudian kalau kita melihat bahwa betul ada misalnya ada bencana, kemudian misalnya ada kepailitan, kesulitan ekonomi, ada COVID-19 sehingga roda perekonomian terganggu, ya untung-untung kita tidak di lockdown kemarin. Tapi dalam masa COVID-19 itu pernah kami menangani juga perkara seperti itu. Dikatakan wan prestasi, sehingga mereka pihak itu meminta untuk reschedule. Tapi bank tidak mau tahu itu, tapi langsung menyatakan bahwa dia ini wan prestasi. Nah, apa solusi yang kita bisa dapatkan dari Bank Syariah ini supaya nasabah juga ini bisa merasa terbantu dengan adanya perjanjian yang telah dibuat oleh kedua belah pihak. Untuk sementara sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Fauzi. Silakan Ustaz Tito. Ya, baik. Terima kasih Pak Fauzi Ardi. Mungkin saya tidak bisa karena tidak memahami case-nya secara utuh. Mungkin saya akan coba memberikan jawaban secara apa yang saya pahami terkait situasi besarannya aja. Ketika nasabah mengajukan untuk perubahan, misalnya ada perpanjangan karena memang situasi bisnis, itu harusnya dan lazimnya itu bank menerima karena nasabah mengajukan katakanlah restructuring atau rescheduling. Nah, ketika misalnya bank menolak untuk rescheduling ataupun restructuring, itu biasanya bank punya alasan tersendiri. Nah, ini menjadi hal yang menarik karena ketika memang karena murni situasi bisnisnya, katakanlah karena COVID ini, bahkan karena situasi COVID ini dari regulator, dari pemerintah pun memberikan banyak relaksasi. Bisa namanya di tempat saya namanya R3 karena COVID. Lalu juga banyak relaksasi. Nah, saya tidak memahami apa argumentasi sehingga bank tersebut menolak mengajukan permohonan perpanjangan dari si nasabah. Itu ini kan kita harus melihat lagi secara lebih luas. Cuma yang saya bisa sampaikan adalah untuk situasi COVID ini memang dari kebijakan regulator dan juga pemerintah memudahkan nasabah. Bahkan untuk nasabah di salah satu bank itu dia tidak perlu mengangsur selama setahun selama masa COVID karena ada relaksasi. Jadi saya tidak memahami apa argumentasi sehingga bank itu menolak untuk mengajukan. Tapi normalnya dan memang saat ini seluruh bank itu memberikan relaksasi kepada nasabah-nasabah yang terdampak karena pandemi COVID. Itu kurang lebih seperti itu, Pak. Terima kasih Pak Fauzi Ardi. Mungkin bisa ditambahkan. Terima kasih atas jawabannya. Ya, Mas Pak Fauzi. Ya. Kebetulan pas bulan Ramadan ya Pak Fauzi, kami dari Posdesi waktu itu Asosiasi Dosen Hukum Ekonomi Syariah Indonesia sudah pernah mengadakan diskusi Pak tentang restrukturisasi di masa COVID ya. Nanti Pak Fauzi detailnya bisa akses di YouTube Pak. Dan Bapak tulis saja nanti Posdesi
Nanti di situ ada seminar-seminar yang pernah dilaksanakan oleh Posdesi. Nah, insya Allah di sana akan dibahas tuntas dan betul yang dikatakan Ustadz itu. Syukran. Pada masa COVID ini ada regulasi ya OJK yang mengatur itu, yang bahkan memerintahkan lah ya bank-bank untuk membantu para nasabahnya dalam hal nasabah mengalami kesulitan. Saya terima kasih. Syukran, Ustadz Tito, terima kasih sudah menyempatkan waktu di balik kesibukan ngurusi merger 3 bank syariah ya. Ustadz Tito ini termasuk timnya, Pak. Jadi nanti kalau merger bank 3 bank syariah gagal, di antara yang bikin gagal Ustadz Tito nanti. Kita doakan mudah-mudahan kerja keras Ustadz Tito untuk menyiapkan aspek-aspek kesyariahan ya, proses merger dimudahkan oleh Allah ya, sehingga cita-cita menetapkan bank syariah terwujud di negara kita. Dan terima kasih juga kepada teman-teman dari OJK. Mohon maaf nih, main todong aja ya, tapi mudah-mudahan ikhlas ditodong untuk sharing ilmu, Bunyi Mas ya. Dan akan sering-sering ditodong Bunyi Mas. Jadi Bunyi Mas harus selalu hadir, termasuk Pak Gunawan nih. Kalau saya nggak nodong Pak Gunawan, saya nggak pernah ketemu lagi Bunyi Mas, karena saya sudah nggak di Dewan Standar lagi. Jadi mumpung gitu, di forum, jadi saya lakukan todong-menodong nih ke teman-teman OJK. Ya, terima kasih kepada Pak Salman tadi yang sudah sharing, dan mudah-mudahan Pak Salman nanti juga bisa sharing ilmu ke kita bagaimana proses bisnis di perusahaan pembiayaan atau multi finance syariah dan problem-problem hukumnya apa. Nanti insya Allah Pak Salman ya, kita jadwal sharing di forum ini, nah sehingga kita dapat ilmu dan pengalaman dari Pak Salman selaku praktisi di perusahaan pembiayaan. Sekali lagi terima kasih untuk semuanya, Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Kita akhiri pertemuan kita pada malam hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ustaz. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih, Ustaz Tito.